Kita akan mulai melanjutkan mata kuliah Sosiologi Hukum. Hari ini pertemuan kedua, kita khusus akan fokus pada pengertian Sosiologi Hukum. Kemudian yang kedua, kedudukan Sosiologi Hukum dalam ilmu pengetahuan hukum pada umumnya. Nah, di kuliah yang pertama kita sudah mendasari pada hal hukum itu sendiri, pengertian konsepsi hukum kita, kemudian pengalaman kita, mungkin pengamatan kita. Kita kemarin juga sempat diskusi sedikit mengenai hal itu. Di pengertian hukum ini tentu nanti tidak semua tidak semua kita cantumkan. Nah, ini pengertian hukum. Ada 3 ahli ini ya, Suryono Sukanto, Cipto Raharjo, dan ROC Salman. Ini hanya contoh dari ahli saja ya. Bisa juga ada pengertian dari ahli-ahli yang lain, masih banyak sekali. Nah, kita akan memasuki yang pertama, Suryono Sukanto. Suryono Sukanto mengatakan bahwa sosiologi hukum adalah satu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik ya antara hukum dengan gejala-gejala lainnya, atau bisa dibalik, gejala-gejala di luar hukum dengan hukum itu sendiri. Nah, kemarin kan kita sudah membahas hukum. Hukum bisa diartikan sebagai peraturan perundangan yang tertulis ya, tetapi juga memungkinkan untuk peraturan-peraturan yang dipakai oleh masyarakat setempat yang tidak tertulis, seperti hukum adat itu banyak yang tidak tertulis, kebiasaan-kebiasaan. Nah, kemudian Sacipto Raharjo, sosiologi hukum atau sociology of law adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. Ini mungkin lebih sederhana, bisa mudah dipahami. Pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat. Jadi perilaku masyarakat ini dibedakan antara hukum sebagai norma. Kalau kita menyelidiki satu undang-undang misalnya, itu kita bisa membaca pasal per pasalnya, penjelasannya. Tapi kalau pola perilaku masyarakat itu harus mengamati, harus melihat apa yang dilakukan masyarakat sehari-hari di konteks sosialnya, di mana masyarakat itu berada. Inilah sosiologi hukum. Jadi pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. Kemudian yang ketiga, ahli hukum yang ketiga adalah ROC Salman.
Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris dan analitis. Ini mirip dengan Suryono Sukanto ya, atau keduanya mirip, Suryono Sukanto dan O.C. Salman ini. Yang agak kalimatnya agak berbeda ini Sacipto Raharjo. Ini menyebut pengetahuan hukum. Kalau yang lain kan pengetahuan atau ilmu. Kemudian Sacipto Raharjo terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. Kalau yang lain mempelajari hubungan timbal balik antara hukum itu sendiri dan gejala sosial masyarakat, di mana masyarakat itu berada ya, masyarakatnya itu secara empiris analitis. Jadi empirik itu kan berdasarkan kenyataan pengalaman, analitis yaitu mengurai, menganalisa perilakunya, diamati, dilihat, nah, inilah pengertian sosiologi hukum dari tiga ini ya, tiga ahli. Kemudian kita akan memasuki yang kedua. Nah, Suryono Sukanto ini menurut Suryono Sukanto ya, ruang lingkup ilmu hukum mencakup dua. Yang pertama adalah yang dalam bahasa asing disebut Normwissenschaften atau Solenwissenschaften. Yang kedua adalah Tatschkenwissenschaften atau Seinwissenschaften. Yang pertama itu adalah hukum sebagai norma. Normwissenschaften itu hukum sebagai norma atau kaidah. Nah, ini ada dua ilmu tentang pengertian hukum, ilmu tentang kaidah hukum ya. Dalam belajar hukum akan mempelajari pengertian hukum dan kaidah-kaidah hukumnya ya. Kemudian yang kedua, Tatschkenwissenschaften ini hukum sebagai gejala sosial. Ini kan ada Sein, ada sering mendengar Das Sollen, Das Sein. Das Sollen itu normanya, Das Sein itu kenyataannya ya, gejala sosial. Hukum sebagai gejala sosial. Biasanya hukum itu sempit ya, itu ilmu tentang pengertian hukum dan tentang kaidah hukum. Tapi dengan hukum sebagai gejala sosial itu sendiri, jadi hukum yang berdasarkan perilaku masyarakat itu ada 5 ya di sini. Bidang ilmu yang berkaitan hukum. Yang pertama adalah sosiologi hukum yang kita jalani mata kuliah ini. Kemudian antropologi hukum. Kemudian psikologi hukum. Yang keempat, sejarah hukum. Yang kelima, apa yang disebut dengan perbandingan hukum. Nah, hukum sebagai gejala sosial itu memiliki 5 cabang ilmu ini. Bisa dari sisi sosiologi hukumnya, bisa dari segi antropologinya, manusia ini titik fokusnya pada manusia. Psikologi ya, psikologinya dari sisi psikologi manusia. Kemudian dari sejarahnya, melihat sejarahnya dari kapan-kapan ya, dari waktu ke waktu. Kemudian
hukum satu dengan yang lain perbandingan hukum. Ya, ini mengenai kedudukan hukum. Jadi ada dua garis besar untuk kedudukan hukum ini. Yang pertama hukum sebagai norma, yang kedua hukum sebagai gejala sosial. Kemudian sebagai norma ini ada dua bidang ilmu ini, ilmu tentang pengertian hukum, ilmu tentang kaidah hukum. Yang kedua, golongan hukum sebagai gejala sosial ini paling tidak ada 5 bidang: sosiologi, antropologi, psikologi, sejarah, dan perbandingan hukum. Nah, ini untuk mengenai pengertian dan kedudukan hukum, ya. Pengertiannya, nah, ini kedudukannya. Ya, baik. Mungkin ada yang ada yang punya komentar, pendapat, silahkan. Ya, silahkan Dewi. Ya, jadi ada pertanyaan mengenai pengertian sosiologi hukum menurut R.O.C. Salman. Saya akan bacakan sekali lagi. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Ya, jadi sosiologi hukum ini tidak melulu mempelajari norma hukum, tetapi dia melihat, ya, hubungan timbal balik. Jadi dikaitkan antara peraturan yang diberlakukan di suatu tempat, kalau nasional ya di Indonesia ini, ya, dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris, dengan gejala-gejala sosial lainnya. Jadi di dalam masyarakat, misalnya ada hukum baru, ya, ini yang kasus yang mungkin yang lagi ini adalah soal pilkada, ya, pemilihan kepala daerah. Itu kan pertama diatur dalam satu undang-undang. Ada di situ, dalam undang-undang itu ditentukan misalnya mengenai syarat-syaratnya untuk bisa mencalonkan, orang itu mencalonkan atau independen ini, ya, atau dari partai, anggota partai yang mencalonkan. Nah, kemudian ternyata ada yang mempersoalkan karena tidak setuju dengan undang-undang itu, kemudian dia mengajukan gugatan mengenai undang-undang itu ke Mahkamah Konstitusi, betul, ya. Nah, saya tidak tahu persis gugatannya itu seperti apa, ya, keinginan penggugat itu apa, tapi sudah ada satu putusan dari Mahkamah Konstitusi mengenai
batas umur, ya. Kemudian mengenai persyaratan-persyaratan satu partai untuk bisa mengajukan, yang berbeda dengan undang-undang yang sudah berlaku sebelumnya. Nah, berarti undang-undang itu semacam ada tambal sulam gitu ya, ada pengubahan bagian-bagian tertentu, pasal-pasal tertentu. Nah ini kalau kita melihat permasalahan ini dari sisi peraturan mungkin ya agak kaku ya, dari sisi norma tadi mengenai kedudukan tadi ya, hukum sebagai norma ini yang misalnya ini yang pertama ini ya, norm Wissenschaft ini, hukum sebagai norma ini hanya terbatas mempelajari undang-undang yang berlaku. Tapi tadi ada masyarakat anggota masyarakat yang ingin perubahan itu karena tidak setuju. Lah ini adalah gejala sosial ya. Nah, tugas sosiologi hukum itu mencatat fakta-fakta apa saja yang terjadi di masyarakat. Misalnya masyarakat itu tidak mau melaksanakan undang-undang yang sekarang karena ingin perubahan undang-undang itu. Ini sebagai gejala sosial ya, sebagai gejala sosial dalam masyarakat itu. Ini adalah empirik ya. Artinya kejadian, peristiwa nyata ya, bukan teori, berarti benar-benar nyata. Jadi gugatan ke Mahkamah Konstitusi itu sebagai satu gejala sosial. Apa gejala sosialnya? Yaitu itu tadi tidak setuju dengan persyaratan, ingin dirubah. Ini memang tidak semua masyarakat ya, tetapi sebagian masyarakat yang ingin perubahan itu termasuk gejala sosial secara empiris. Kemudian dianalisa apakah masuk akal isi gugatannya itu, keinginannya itu. Dalam hal ini karena sudah masuk Mahkamah Konstitusi, maka hakim konstitusi itu yang akan menilai di dalam keputusannya. Kalau nanti ada yang ini ya, ada yang sudah ada yang punya belum, sudah ada yang download putusan Mahkamah Konstitusi ini belum, sudah ada yang baca belum, nanti itu pertimbangan hukum apa Mahkamah Konstitusi itu mengabulkan, alasannya apa, ini analisa ya. Misalnya nanti skripsi itu bisa juga dengan mengambil contoh kasus itu ya, nanti dianalisa dalam skripsi itu teori-teori yang ada, empiriknya, kejadian nyatanya yang ada, terkhusus dari keputusan. Mungkin kasusnya tidak hanya satu, mungkin bisa diambil dua kasus putusan Mahkamah Konstitusi yang menyangkut empirik, gejala-gejala sosial. Mungkin dulu itu masalah wakil presiden ya, mengenai syarat dan umur gitu ya, termasuk itu. Nah, dua ini, presiden dan pilkada ini bisa dijadikan bahan skripsi untuk itu. Itu maksudnya empirik analitis itu secara kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan dianalisa ya, dianalisa. Itu maksudnya Dewi. Sudah jelas belum? Yang lain? Ya, silakan. Peran antropologi hukum dalam perkembangan bermasyarakat itu apa, Pak? Peran apa? Antropologi hukum dalam kehidupan bermasyarakat.
ini mestinya mata kuliah sendiri wajar ya. Ada antropologi hukum, ada psikologi hukum, ada sejarah hukum, ada perbandingan hukum. Tapi kalau dilihat dari ini ya, ilmu antropologi itu kan mempelajari tentang manusia. Ya, nanti hubungannya dengan hukum itu apa saja lah, itu ilmu tersendiri. Sebagai perbandingan, misalnya kalau sosiologi ini lebih ke gejala sosial loh. Lebih ke, kalau menurut siapa itu, ya dan ini dan menurut Sacipto Raharjo